Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Wave of Love atau Gelombang Kasih yang akan dibawakan oleh Pendeta Yance Hans dari GBI Pasir Koja Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di Kota Bandung. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Bapa yang mengasihi kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pengasih dan penyayang bagi umatnya yang ada di Kota Bandung. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesetiaan dan kasih-Mu kepada umat-Mu di kota ini. Terpujilah Bapa atas pertolongan dan penyertaan yang luar biasa kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pimpin renungan firman-Mu tentang rendah hati pada saat ini. Di dalam anugerah dan kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua yang berbunyi seperti demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Rendah hati adalah tema kita pada hari ini. Pernahkah Anda bertemu dengan orang-orang Kristen yang pemarah atau emosional? Anda mungkin pernah menjumpai orang Kristen yang suka menggerutu, suka mengeluh, atau bahkan berbicara kasar tentang orang lain. Bahkan mungkin dengan emosi yang begitu meluap-luap. Mungkin terkadang Anda sendiri pernah menjadi orang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor bersama para karyawan, di rumah bersama suami istri, dan seluruh keluarga rumah kita, atau di gereja bersama dengan jemaat lokal di mana saudara hidup berjemaat, atau dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berinteraksi langsung. Yang pertama itu disebut dengan rendah hati, tapeinopsis, atau keadaan sederhana, tidak sombong atau tidak angkuh. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa mudah sekali menjadi sombong di dalam kehidupan kekristenan kita. Bagaimanapun kita tahu tentang kebenaran, sedangkan orang lain mungkin belum tahu tentang hal tersebut. Lemah lembut, prautetos, atau arti lain adalah sopan, hidup yang pantas dan patut, tidak kasar. Anda mungkin tergoda untuk menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, atau menganggap mereka lebih buruk dari kita. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan pesan-pesan Injil Yesus Kristus. Injil memberitahukan kita bahwa kita semua mulai dari titik yang sama, dan hanya melalui anugerah kita mendapatkan keselamatan dan belajar tentang kebenaran akan kasih Tuhan bagi kita semua. Berikutnya adalah sabar atau makrotumia. Arti lain adalah tekun, mempunyai ketahanan mengelola kadar emosi sehingga tidak meledak-ledak. Itu tidak membuat kita lebih baik dari umat Kristen atau orang-orang Kristen lainnya. Kenyataannya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 2, kita sepatutnya bersikap rendah hati, lemah lembut, sabar terhadap sesama, daripada bersikap kasar dan kritis, egois, dan mau menang sendiri, agar supaya kasih Kristus terpancar keluar dari kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan mengatakan bahwa kita harus sabar terhadap sesama, membantu orang lain sebatas kemampuan kita, sehingga kita semua bertumbuh bersama dan menunjukkan kasih Kristus yang sempurna itu, sehingga kita saling membantu mempraktekkan kasih Kristus dan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sebab pemikiran ini bukan hanya berasal dari Paulus, namun ini sesungguhnya datang dari cara hidup Yesus Kristus. Lalu bagaimana ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab? Ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab adalah yang pertama atau yang kesatu, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup kepadanya. 2, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajaran-ajarannya. 3, menghindari kemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. 4, menghargai kelebihan orang lain. 5, menyadari kelemahan diri sendiri. 6, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. 7, bersedia menolong orang lain dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Ia tak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktekannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapaknya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri tanpa pernah meremehkan orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita juga sepatutnya berusaha untuk lemah lembut, rendah hati dan sabar dengan siapapun di dalam kehidupan kita. Walaupun rupa atau pemikiran mereka berbeda-beda dengan kita, setiap orang berhak menerima martabat, kesabaran, dan kasih. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk memikirkan beberapa cara agar saudara-saudari dapat bertumbuh dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kasih terhadap orang lain dengan sabar, menantikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini bisa seperti memperlambat ritme kesibukan sehari-hari kita, sehingga orang lain bisa tahu bahwa Anda peduli. Mengatakan sesuatu yang bisa mendorong seseorang atau mengakui kesalahan Anda kepada seseorang. Buatlah keputusan hari ini untuk hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut dan sabar di dalam kasih karunia Kristus terhadap orang lain. Tuhan Yesus Kristus pasti akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada saudara di dalam menghadapi seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Ajar kami ya Tuhan untuk menaruh kerendahan hati, lemah lembut dan sabar dalam menata kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi orang Kristen yang tidak sombong dan merasa punya kehebatan yang perlu dibanggakan. Namun ajar kami Bapa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan bersama masyarakat, keluarga, dan jemaat, di mana kami hidup berjemaat dan beribadah di dalamnya. Dalam kemuliaan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, baru saja kita mendengarkan program Wave of Love atau Gelombang Kasih dari Pendeta Yance Hans. Hadiri ibadah GBI Pasir Koja pukul 7, 9, dan 16 di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dan pukul 9
dan 17 di Taman Mimosa nomor 11 Taman Sakura Indah Bandung. Untuk milenial pukul 11 dan SCC Cimindi pukul 16. Tuhan Yesus memberkati.